Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam kesempatan kali ini saya akan berikan pembahasan lanjutan mengenai PPh 21 untuk orang pribadi. Baik, di sini kita ambil contoh Hasan, pegawai pada perusahaan Baitul Mal Insyirah, dengan memperoleh gaji sebesar 24.500.000 per bulan. Jadi gajinya per bulan 24.500.000. Baitul Mal Al-Insyirah mengikuti program Jam Sostek, yaitu premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja. Artinya yang membayarnya adalah Baitul Mal Insyirah dengan jumlah masing-masing 0,50 untuk premi jaminan kecelakaan kerja dan 0,30% untuk premi jaminan kematian dari besarnya gaji per bulan. Baitul Mal Insyirah pun menanggung jaminan hari tua sebesar setiap bulannya itu 3,50 dari gaji. Sedangkan Hasan membayar iuran jaminan hari tua. Nah, di satu sisi Hasan sebagai pekerja pun membayar jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Baitul Mal Insyirah juga mengikuti program pensiun sebesar 100.000 per bulan. Oke. Ini bukan Zainab, ini Hasan maksudnya ya. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke, Hasan memiliki 1 orang anak. Nah, jadi kondisinya Hasan adalah sudah menikah, punya penghasilan, dan memiliki 1 orang anak. Berarti ini bisa dikategorikan K1. Baik, langkah pertama yang kita buat tentunya kita harus mengetahui gaji per bulannya Hasan. Nah, gaji per bulannya Hasan itu kan 24.500.000. Kita simpan dahulu. Kemudian ternyata Hasan mendapatkan tambahan. Tambahannya adalah program Jam Sostek yang diadakan oleh Baitul Mal Insyirah, di mana Baitul Mal Insyirah ini memberikan 0,50% kepada Hasan dari gajinya. Sehingga 0,50 ini dikalikan 24.500. Nah, ini dia, kita lihat rumusnya. Ini I30 itu 24.500.000 dikalikan 0,50%, sehingga hasilnya Rp122.500. Kemudian di samping itu Hasan pun memperoleh premi jaminan kematian, di mana besarnya 0,30. Nah, kita masukkan di sini sehingga dikalikan 24.500.000, ini hasilnya 73.500. Maka dari sini besar penghasilan Hasan itu selama sebulan adalah 24.500 ditambah dengan premi jaminan kecelakaan kerja ditambah dengan premi jaminan kematian. Sehingga total penghasilan Hasan selama sebulan kotornya atau brutonya adalah 24.696.000. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan total penghasilan bruto per bulan. Maka kita rubah ke dalam per tahun nanti. Nah, sebelum dirubah kita kurangi dulu. Kurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatannya kita ambil 5%. 5% dari gaji Hasan per bulan tanpa ditambah premi kecelakaan kerja maupun premi kematian. Artinya 5% ini kita kalikan dengan gaji pokoknya, yaitu 24.500.000. Sehingga biaya jabatannya ada 1.225.000. Kemudian tadi ada kata-kata iuran pensiun. Iuran pensiunnya kita lihat dahulu. Oh, ternyata iuran pensiunnya bukan 500.000 tapi 100.000. Ini saya salah tulis. Oke, kita hapus dulu. Ini berarti 100.000. Oke. Di samping itu ada iuran jaminan hari tua. Nah, iuran jaminan hari tua ini iuran yang dibayar sama Hasan. Kita cek dulu. Tadi ada Hasan membayar iuran jaminan hari tua 2%. Nah, 2% dari gaji setiap bulan. Nah, berarti 2% dikalikan 24.500.000. Nah, sepertinya saya salah tulis juga ya. Oh, tidak. 2% dikalikan 24.500.000. Jadi, jaminan hari tua yang dibayarkan Hasan per bulan itu 490.000. Oke. Dari sini, maka ini akan menjadi pengurang untuk gaji bruto Hasan. Nah, ini kita totalkan pengurangannya 1225 ditambah 100.000 tambah 490.000, hasilnya adalah 1.815.000. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih penghasilan bruto Hasan 24.696.000 dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar sama Hasan.
Sehingga gaji penghasilan neto per bulannya adalah 22.881.000. Nah, ini total gaji Hasan bersihnya atau netonya. Nah, ini per bulan. Maka untuk membuat dalam bentuk tahun, karena untuk mendapatkan tarif pajak itu kita ambil dalam bentuk per tahun, kita kalikan dengan 12, 22.881 kali 12. Hasilnya adalah 274.572. Nah, dari sini maka kita selanjutnya adalah menentukan berapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak, atau bahasanya dikenal dengan istilah PTKP. Nah, yang pertama adalah PTKP-nya kita ambil Hasan sebagai wajib pajak, itu 54 juta. Nah, kita cek lagi untuk wajib pajak itu 54 juta. Hasan sudah menikah, berarti ditambah 4.500.000, dan Hasan punya 1 orang anak, tambah 4.500.000. Ya, kalau Hasan punya 3 orang anak, berarti nanti ya, ini 4.500.000 kita kalikan 3. Tapi karena di sini ini mungkin anak pertama ya, maka dia punya 1 orang anak, kita tambahkan 4.500.000. Sehingga total PTKP atau pendapatan atau penghasilan yang tidak kena pajak itu kita totalkan menjadi 63 juta. Nah, boleh dibuat seperti ini atau bisa juga kita buat langsung seperti ini. Hasan seorang laki-laki sudah menikah, punya 1 orang anak. Nah, kita boleh pakai yang ini. K1 ini menandakan bahwa sudah menikah dan punya 1 orang anak. Nah, boleh langsung seperti ini pun boleh. Atau mau dibuat rinciannya juga boleh seperti ini, sama saja. Dari sini penghasilan Hasan 274.572.000 dikurangi dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Maka ketemulah yang namanya penghasilan yang kena pajak. Berasal dari mana? Dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya adalah 211 juta. Kita bold dulu. 572.000. Nah, ini setahun. Nah, ini yang kena pajak. Maka ini yang akan kita hitung dengan tarif pajaknya. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya dari sini kita ingin mengetahui berapa level yang dia kena atau berapa tarif penghasilan Hasan ini kenanya. Maka kita cek dulu di sini. Angkanya 211572. Kita cek di sini besaran tarifnya 211 juta sekian. Berarti posisinya ada di sini. Nah, posisinya ada di 25%. Tapi kita jangan langsung mengalihkan penghasilan Hasan dengan 25%. Kenapa? Karena ini tarif pajak progresif. Artinya dia mengikuti besarannya. Nah, besaran pertama adalah 5%, di mana 5% itu 50 juta, maaf. 50.000 kekecilan itu. Baik. Di sini kita ambil karena dia 3 level, berarti pertama 5%. Oh, bukan 3 level, 2 level ya. Coba kita cek dulu. 200, oh iya 2 level betul ya, maaf. 2 level, level pertama 5%, level kedua 15%. Karena 211 juta. Oh iya, 211 juta itu terletak di antara 50 juta sampai 250 juta. Oke, jadi tarif pertama kita ambil yang 5%. Tarif yang kedua 15%. Nah, baru dari sini kita kalikan dengan besarannya. Untuk besaran 50% itu maksimal 50 juta. Kita cek lagi. Ini kan besarannya 50 juta. Nah, ini penghasilan sampai dengan 50 juta. Maka yang kita kalikan adalah 50 jutanya. Kita simpan 50 juta kali 5%, hasilnya 2.500.000. Jadi tarif pertama itu pasti 5% dikalikan 50 juta. Nah, tarif yang kedua yaitu Hasan 15%. Nah, kita cekkan Hasan maksimalnya 15%, maka penghasilan Hasan awalnya 211 juta. Kita kurangi dengan besaran yang pertama. Jadi 211 juta dikurang 211.572.000 dikurangi 50 juta. Menjadi 161.572 juta. Nah, jadi tarif yang kedua atau tarif akhirnya dikalikan dengan sisa dari penghasilan kena pajak setahun dikurangi tarif yang pertama, sehingga ada 161.572 juta. Nah, ini bisa juga sebetulnya dihitung 50 juta ditambah 161.572, ini pasti hasilnya segini. Hasilnya 211.572. Oke. Maka 15% dikalikan dengan besaran pajaknya, hasilnya adalah 24.235.800 rupiah. Maka kita tambahkan tarif pertama
dengan tarif kedua, sehingga total pajak setahunnya besar juga nih, 26 juta. 26.735.800 rupiah. Ini setahun. Kalau kita ingin lihat per bulan, tinggal bagi dengan 12. Jadi per bulannya ini dibagi 12, hasilnya adalah 2.227.983 rupiah. Oke, gampang kan? Selanjutnya ada contoh yang lain. Contoh yang lain di sini seorang karyawati, Zahra. Oke. Zahra merupakan karyawati di PT Firdaus, status menikah tetapi suami tidak memiliki penghasilan. Menikah tapi tidak punya penghasilan, artinya dia sebagai wajib pajak sendiri karena walaupun sudah menikah tapi suaminya tidak bekerja, jadi penghasilannya tidak digabung, penghasilan sendiri berarti, dan belum memiliki anak. Dia menerima gaji sebesar 28 juta sebulan. PT Firdaus mengikuti program pensiun Jam Sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun yang pendiriannya telah ditetapkan oleh Menkyu, Menteri Keuangan, sebesar 500.000. Zahra juga membayar iuran pensiun 200.000 sebulan. Ada dua nih, iuran pensiun yang dibayar sama PT Firdaus dan iuran pensiun yang dibayar oleh Zahra itu sendiri. Nah, kalau yang dibayar sama PT Firdaus itu nanti akan menjadi penambah, tapi kalau yang dibayar sama Zahra itu akan menjadi pengurang. Di samping itu, PT Firdaus membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya 5%, sedangkan Zahra juga membayar jaminan hari tua 1%. Adapun premi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja ini menjadi menambah nih 4% dan 6%. Oke, kita coba hitung satu persatu. Pertama, gaji sebulan yaitu 28 juta. Jadi formatnya adalah jelas harus pertama gaji sebulan. Yang kedua, ada tambahannya yaitu tadi 4% untuk jaminan hari kerja, ini menjadi penambah gaji Zahra, yaitu 4% dari 28 juta yaitu 1.120.000. Kemudian ada premi jaminan kematian dibayar sama pemberi kerja juga, berarti kita kalikan 6%. Nah, adapun untuk tadi iuran yang ditetapkan oleh Menkyu itu tidak dimasukkan di sini. Oke. Selanjutnya kita totalkan, maka penghasilan bruto Zahra itu 30.800.000. Ini penghasilan brutonya. Kita kurangi dengan yang pertama adalah iuran pensiun yang dibayar oleh Zahra. Nah, ini yang kita masukkan. Yang kedua, tadi ada Zahra tuh memberikan jaminan hari tua 5% dari gaji. Nah, ini kita masukkan. Kita cek. Nah, biaya jabatannya. Nah, ini biaya jabatan dimasukkan dahulu karena dia pekerja. 5% dikalikan dengan 28 juta yaitu 1.400.000. Iuran pensiunnya tadi ada 200.000. Kemudian jaminan hari tuanya tadi 1% ya. Oh iya benar, 1% dari 28 juta menjadi 280.000. Maka pengurangnya kita totalkan menjadi 1.880.000. Nah, penghasilan bruto Zahra dikurangi dengan ini biaya jabatan, iuran pensiun sama iuran jaminan hari tua menjadi 28.920.000. Nah, ini penghasilan neto bersihnya. Penghasilan neto per bulan maksudnya. Nah, maka kalau setahun kita kalikan dengan 12. Oke, prinsipnya sama kan? Dari sini kita buat PTKP-nya atau penghasilan yang tidak kena pajak. Yang pertama untuk wajib pajak, untuk Zahra dia 54 juta. Yang kedua, tambahan kawin. Karena Zahra sudah menikah, tapi suaminya tidak memiliki penghasilan, jadi dia cukup tambahan wajib pajak kawin. Atau kalau kita mau ambil contoh di sini, nah berarti di sini posisinya Zahra tuh nah ini dia kawin tapi tidak punya anak. Nah, jadi 58.500.000. Oke, jadi total PTKP-nya adalah 58.500. Kita kurangi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka muncullah PKP atau penghasilan kena pajak setahun. Baru dari sini kita tentukan tarifnya dulu. 28850 itu posisinya ada di, kita cek 2885 berarti di sini. Di antara 250 juta sampai 500 juta. Berarti 3 tarif nih. 5, 15, 25. Kita simpan di sini. 5%, 15, 25%. Baru kita cari besarannya. Besaran pertama untuk 5% tadi jelas 50 juta dulu. Kita cek lagi.
Nah, 50 juta dulu. Besaran yang kedua 50 juta sampai 250 juta, berarti kan 200 juta maksimal. Maka kita simpan di sini 200 juta. Nah, sisanya adalah tarif yang ketiga. Untuk sisanya itu 288.540 dikurangi tarif yang pertama 50 juta dikurangi 200 juta, maka sisanya di sini. Sehingga kalau kita ini totalkan semua 50 juta ditambah 200 juta ditambah 38540 juta 540.000, ini pasti besarnya segini. 288.540. Maka kita kalikan masing-masing 5%, 15% dan 25%, hasilnya adalah totalnya 42.135.000. Nah, dari sini ini total pajak setahun. Kalau per bulannya tinggal dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah Rp3.511.250. Oke teman-teman, gampang kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.